Harim kalesiyle sana ders olma. Ve bana nasıl kıydığını anlat. Sen uzun yaşamak istiyorsan. Başardı demektir. Baktın. Askerlerinin gözü önün. Börünün gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Balian memberikan kejutan kepada Salahuddin dengan menyerang pasukannya di pos blokade dan bahkan menyerahkan kepala Idris. Jelas ini sangat tidak bisa dimaafkan, akan tetapi sebaliknya Salahuddin juga menunjukkan kejutan kepada Balian dengan menyandera Yudas. Nah, sekarang tinggal tawar-menawar. Salahuddin menginginkan Balian menarik mundur pasukannya, jika tidak gurunya itu akan dibunuh. Hingga akhirnya Balian memenuhi permintaan Salahuddin meskipun mendapat desakan dari teman-temannya sendiri. Sebelum itu Salahuddin tetap memperingatkan bahwa ia juga menginginkan Ibelin. Sementara itu William kembali dengan kabar baik kepada Sibila bahwa Lord Guy telah berhasil ditembak. Prajurit Salahuddin terutama Atsis sangat terpukul dengan kematian Idris. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, ini penyebabnya karena Boru tidak taat pada perintah Salahuddin. Dia lebih memilih meninggalkan pos demi menyelamatkan Saira, meskipun harus kehilangan Ali. Polemik ini tentunya tidak bisa dihindari, semua menyalahkan Boru agar ia bertanggung jawab. Menariknya, Salahuddin juga sepakat Boru sebagai penyebab semua ini. Hukuman jelas menanti akibat kelalaian yang menyebabkan teman-temannya terbunuh, dan sebelum itu diputuskan Boru akan dipenjara. Di sisi lain, Catiline kecewa Balian menarik mundur pasukannya. Tapi sebaliknya, Balian merasa tidak punya pilihan. Judas sama pentingnya seperti pasukannya. Boru mengakui jika dirinya memang bersalah, namun bukan berarti dia lebih mementingkan wanita dibandingkan tugas negara. Salahuddin sudah tidak mau menerima alasan apapun, dan ia pun menolak untuk kembali ke Damaskus. Perpecahan antar saudara ini pun dipertontonkan di hadapan Judas, dan menurutnya ini merupakan angin segar. Sementara itu di Yerusalem, Raja Balwin penasaran dengan hasil serangan Balian dan juga menghilangnya Lord Guy. Dalam penjelasan William, Maria justru menangkap sesuatu yang mencurigakan. Balian belum mengetahui bagaimana juga nasib Lord Guy. Maka dari itu ia mengirim utusan untuk pergi ke Kerak memberitahu Mila mengenai apa yang terjadi. Tentu Mila juga dibuat bingung karena sebelumnya ia telah menyiapkan jebakan untuk Boru dengan menggunakan Saira. Dan jika Lord Guy belum kembali, itu artinya terjadi sesuatu. Gog Boru meluapkan kekesalannya kepada Judas sebagai penyebab kematian teman-temannya. Ditambah lagi, kini Boru nyawanya sedang di ujung tanduk menanti hukuman. Di dalam kesedihannya, Boru benar-benar menyesal telah berbuat salah dan ia sudah siap mendapatkan hukuman. Hal itu ia ungkapkan kepada Saira. Gog Boru yang ditugaskan Salahuddin menjemputnya dari penjara pun ikut iba karena orang yang mereka cintai telah tiada. Qadi Fazil merasa senang mendapat informasi bagaimana Salahuddin bisa lolos dari serangan Balian. Tapi informasi selanjutnya membuatnya sedih karena Ali dan Idris telah martir. Salahuddin telah menyiapkan telenan pancung untuk Boru. Lalu ia mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Boru telah lalai dalam tugasnya, dan karena menimbulkan korban jiwa, tidak ada hukuman yang pantas kecuali kematian. Suasana jelas memanas. Saira sempat memohon kepada Salahuddin agar dia saja yang dipancung. Tapi semua orang menganggap bahwa Boru yang pantas mendapatkan hukumannya. Lagi-lagi dipertontonkan pertengkaran antar saudara di hadapan Judas. Sampai akhirnya Salahuddin kehilangan kesabaran dan Boru siap untuk dipenggal. Di sini Salahuddin memberi Atsis kehormatan karena Idris merupakan sahabatnya. Tiba-tiba sesaat sebelum eksekusi itu terjadi, Turab mengalungkan pedangnya ke leher Salahuddin. Menurutnya hukuman ini tidak sepadan untuk pamannya yang selama ini mendidik dan membesarkan dirinya. Di waktu yang sama, Boru dan Saira diperintahkan untuk kabur dan menghindari hukuman. Hal ini semakin meyakinkan Yudas bahwa terjadi perpecahan antar saudara. Di sisi lain, Maria curiga terjadi sesuatu pada Lord Guy yang memerintahkan pelayannya mencari informasi. Salahuddin menghajar dan menghukum Turab karena membiarkan Boru lari.
Dan agar lebih meyakinkan, Salahuddin segera memerintahkan prajurit terbaiknya mengejar Boru. Sementara itu, Maria sengaja mendatangi Sibila untuk mengetahui informasi mengenai suaminya. Namun, semua seperti di luar dugaan karena Sibila tidak pernah peduli dengan suaminya itu. Balian mulai dibuat bingung apakah harus menyelamatkan gurunya atau memperkuat kastilnya terlebih dahulu. Meskipun telah berhasil kabur, Boru mengatakan kepada Saira bahwa ia harus kembali dan menyelamatkan Judas. Maria berdiskusi dengan Mila mengenai nasib Lodgai, dan kecurigaan pun tidak bisa dihindari karena banyaknya kejanggalan serta istrinya sendiri yang tidak peduli. Qadi Fazil secara pribadi menemui Sultan Salahuddin untuk mengucapkan bela sungkawa serta menanyakan mengenai masalah perpecahan antar saudara. Selama percakapan ini, Boru diam-diam masuk ke tenda penjara lalu membebaskan Judas. Dia beralasan hanya Judas yang bisa membuatnya mendapatkan perlindungan dari Balian. Belakangan kita diperlihatkan semua ini merupakan skenario Salahuddin agar Boru bisa berada di samping Balian. Sementara itu, William sengaja mengajukan dirinya kepada Raja Balwin akan melakukan penyelidikan pribadi mengenai hilangnya Lodgai. Nah, di sini Maria merasa bahwa ini merupakan intrik. Judas membantu Boru meyakinkan Balian bahwa mereka benar-benar lari dari Salahuddin. Meskipun demikian, Balian sepertinya memiliki prinsip bahwa tidak mudah percaya kepada umat muslim yang meminta perlindungan darinya. Boru lantas menegaskan bahwa ia akan membuktikan jika dia dan Salahuddin telah bermusuhan. Di Yerusalem tersebar berita bahwa jasad Lodgai belum ditemukan. Hal itu membuat Sibila mendesak William melakukan penyelidikan sesegera mungkin. Judas menjelaskan kepada Balian bagaimana ia menyaksikan dengan kedua matanya sendiri mengenai perseteruan antara saudara. Informasi pertama yang diberikan Boru adalah rombongan karavan menuju suatu desa. Tapi tetap saja Balian belum percaya. Setelah itu diperlihatkan skenario Sultan Salahuddin melalui kilas balik. Bahwasannya Boru tidak diampuni sepenuhnya, namun dia diberi kesempatan terakhir untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di antaranya meyakinkan Judas dan Balian sehingga bisa menjadi mata-mata. William memerintahkan anak buahnya mencari jasad Lodgai hidup atau mati. Tapi tindakannya ini ternyata dimata-matai oleh Maria. Balian benar-benar berhati-hati meskipun ia telah disarankan oleh gurunya sendiri untuk percaya kepada Boru. Padahal apapun yang ia ketahui telah ia bocorkan mengenai rencana Salahuddin. Alhasil, Balian berencana diam-diam mengikuti Boru dan Saira untuk membuktikan apa yang ia ceritakan itu semuanya benar. Sementara itu, rombongan karavan yang dibicarakan ternyata benar adanya, tapi ini tentunya hanya perangkap untuk meyakinkan Balian. Anak buah William mulai mendapatkan petunjuk dari darah yang tercecer yang diyakini milik Lodgai. Tentunya Maria yang membuntuti mereka pun tidak perlu bersusah payah. Balian bertanya sekali lagi kepada Boru apa maksud Salahuddin mengirimkan rombongan karavan. Itu karena akan ada perayaan umat muslim dan hal itu dibenarkan oleh Markus yang diam-diam juga menyelidiki. Tapi sampai titik ini pun Balian mengatakan kepada gurunya ia masih tidak percaya sebelum ia membuktikannya sendiri. Di sisi lain, Sultan Salahuddin juga khawatir apabila Boru gagal meyakinkan Balian. Terlihat Turab menangis lalu dihampiri Salahuddin. Dia merasa sudah sangat sedih kehilangan Ali dan kini Boru harus menjalankan tugas yang sangat berbahaya. Salahuddin lantas menjelaskan bahwa ini hanya upaya untuk menjebak orang kafir. Boru mengatakan kepada Balian jika dia memang tidak percaya ia akan pergi sendirian membunuh Salahuddin. Karatekin melaporkan rombongan karavan telah tiba dengan selamat dan sudah cukup meyakinkan orang kafir karena mereka telah melihat Lodgai ternyata masih hidup dan sedang diobati ajudannya, namun tiba-tiba disergap anak buah William. Sementara itu, Balian merasa harus turun tangan sendiri membuktikan ucapan Boru. Ia pun memanggil Markus untuk menyelidiki. Anak buah William yang telah menemukan Lodgai ternyata dibunuh oleh anak buah Maria. Nah, dari sinilah muncul tawaran dari mantan ratu itu untuk bekerja sama dengan Lodgai. Sultan Salahuddin berbicara di dewan bahwa ia yakin Boru akan berhasil menjalankan tugas karena ini kesempatan terakhirnya. Ketika Boru dan Saira meninggalkan Ibelin, mereka mengetahui jika diikuti oleh Markus.
Itu artinya harapan masih tersisa. Boru harus konsisten dengan ucapannya. Markus melaporkan hasil temuannya kepada Belian mengenai keberadaan Boru. Berhubung Saira berpencar, maka butuh prajurit untuk mengawasinya juga. Diam-diam, Salahuddin telah menugaskan Gok Boru untuk mengawasi perbatasan. Namun lagi-lagi skenario dimainkan. Ia menemui Boru dan keduanya bertengkar. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan keduanya bahwa dimata-matai oleh Belian. Itu bermula ketika Gok Boru mengetahui bahwa Boru diikuti oleh Belian. Sekarang keduanya tengah bertarung seolah serius untuk meyakinkan Pangeran Ibelin tersebut bahwasanya Boru memang sudah dianggap sebagai pengkhianat karena berada di samping orang kafir. Kontes Mela juga mulai mencurigai Sibila karena dia mulai berbicara ngawur mengenai dirinya dan Salahuddin, seolah ia ingin hidup bahagia dengan orang yang ia cintai, yaitu Belian. Sementara itu Belian terus mengikuti Boru untuk membuktikan ucapannya bahwa memang benar Salahuddin bermaksud membuka acara di sebuah desa muslim. Penggembala kambing yang tadi ia tanya ternyata orang suruhan Boru. Salahuddin terkejut mendapati Gok Boru kembali dalam keadaan terluka. Akhirnya ia menceritakan bagaimana Boru diikuti Belian. Dan sekarang rencana telah menjadi sempurna. Belian percaya terhadap Boru karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Di sela kesibukannya, Salahuddin kedatangan tamu seorang nenek-nenek yang diantarkan Halil. Dia pun ternyata tahu bahwa Semse istrinya tengah hamil. Maka dari itu ia memberikan nasihat mengenai kehamilan seorang wanita dan perhatian seorang suami. Tidak lupa nenek-nenek itu membawa bingkisan anggur yang kemudian Salahuddin meminta Halil menyerahkan kepada istrinya. Boru mengajak Belian dan Ketilon mulai merencanakan cara membunuh Salahuddin di perayaan. Hal yang sama ternyata juga dilakukan Salahuddin untuk mengambil langkah antisipasi. Namun ia juga mewanti-wanti agar tidak jatuh korban dari pihak sipil. Boru memerintahkan Saira agar meninggalkan Ibelin. Alasannya, jika nanti terjadi sesuatu pada dirinya, dia tidak ikut jadi korban. Sementara itu, Lodgai tidak punya pilihan lain selain beraliansi dengan Maria karena telah menyelamatkan dirinya. Lagi pula, dia juga yang telah memberitahu siapa pelaku penembakan dirinya. Boru membawa Belian dan Ketilon menuju lokasi perayaan. Melihat lokasinya yang dikelilingi perbukitan, sangat pas untuk menembak Salahuddin. Nah, sekarang kita berpindah ke perayaan sesungguhnya di mana Salahuddin disambut warga muslim. Bahkan dia diberi kehormatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Semse senang melihat penampilan Zumprud yang baru. Setelah dia diampuni, dia datang kembali dengan membawa pesanan dari Sultan Salahuddin. Semse terkejut karena diam-diam ia ngidam anggur dan suaminya memenuhinya. Dalam sebuah surat, Salahuddin mengaku jika itu nasihat dari seorang nenek. Belian berencana menembak Salahuddin terlebih dahulu, lalu melakukan penyerbuan. Namun hal itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Salahuddin dikelilingi banyak warga. Di tengah acara, Salahuddin tidak henti-hentinya memperingatkan pasukannya untuk tetap waspada. Ketilon sempat tidak setuju dengan rencana Belian, karena baginya langsung menyerbu dan melukai warga sipil adalah halal. Maria kembali ke Yerusalem dan mengejutkan semua orang, termasuk William dan Sibila dengan kedatangan Guy yang ternyata masih hidup. Sementara itu, Belian akhirnya mendapatkan momen yang pas untuk menembak Salahuddin tepat di dadanya. Sontak, perayaan yang tadinya khidmat berubah menjadi mencekam. Belian dan pasukannya secara percaya diri datang menyerang, tapi tiba-tiba Salahuddin muncul dalam keadaan baik-baik saja. Ini yang dinamakan musuh telah masuk ke dalam perangkap. Lodgai menceritakan apa yang dialami kepada Raja Balwin, namun tidak menyebutkan siapa pelakunya. Kembali ke perayaan, Sultan Salahuddin memberikan isyarat dengan datangnya para prajurit untuk mengepung pasukan Belian. Dengan percaya diri, Salahuddin mengatakan bahwa ia tidak akan mengingkari janjinya. Ia tidak akan pernah mati sebelum menaklukkan Yerusalem. Seketika itu pertempuran pecah, namun Salahuddin berfokus kepada Yudas yang melarikan diri. Hal itu mendorong Belian untuk segera menyelesaikan pertempuran untuk mengikuti mereka. Sementara itu Sibila menyalahkan William, kini mereka dalam bahaya. Keduanya pun berencana ingin meninggalkan istana, namun Maria keburu datang dan mengetahui bahwa mereka pelaku penembakan Guy. Maka kemanapun mereka akan lari akan terus diburu.
Salahuddin berhasil mengejar Yudas dan menghabisi pengawalnya. Dosa pria tua itu yang telah menculik istri dan ibunya sudah cukup buat Salahuddin dijadikan alasan menghabisinya. Menariknya, hal itu dilakukan Salahuddin tepat di depan kedua mata Belian. Tentu ini merupakan balas dendam yang sepadan atas kematian Idris.